Karena kalau ikhlas itu cuman lip service, ya, atau cuman teori, atau cuman retorika, nggak akan bisa jadi kenyataan. Oke. Ya. Wow. Ya, sama bisnis, kalau lu mau bisnis sesuai dengan syariah, anti riba, dan itu cuman ada retorikanya doang, dan jadi buku yang tebal-tebal minta ampun, itu basi pak. Ujung-ujungnya buat bungkus kacang kalau ada pameran tuh, kacang rebus, nggak kepake juga. Karena ilmu itu butuh penerapan secara aktual. Ya, penerapan secara aktual. Bisnis saya apa? Ini banyak orang sekarang akhirnya ikut ke kita. Tukang cukur ya, nggak tahu di sini ada yang namanya Asgar atau enggak. Asgar tuh asli Garut. Oh, oke. Tukang cukur rambut kalau di Jakarta. 73 orang pertama kali join, sekarang 217 orang. Luar biasa sekali. Tadinya target satu Asgar 10 menit. Saya cuma baca. Nggak apa-apa, lewatin saja. Satu orang Asgar tadinya, biasa mereka kerja tuh berempat. Satu orang target 8 sampai 10 kepala. 20 ribuan, 800 ribu dia mau kejar supaya bisa bayar kontrakan selesai. Saya bilang kamu selama kerja Asgar sudah berapa tahun? 8 tahun, 9, 10, 11, whatever. Motor masih nyicil. Rumah nebeng sama mertua. Mulai kamu ikhlaskan. Karena konsepnya sekarang yang kita jual dari saya kafe, kita konsultan kafe, arsitektur kafe, semuanya bayar seikhlasnya. Training kita kasih sertifikasi standar barista yang diakui dunia. Kita suruh mereka juga bayar seikhlasnya. Saya nggak ada tarif. Kalau kamu cari SCA training di Indonesia, rata-rata 3 sampai 5 juta untuk 2 jam. 2 jam. 2 jam. Maksimal 2 jam. 2 jam out. Koinnya habis, masukin lagi. Hanya 2 jam. Saya bayar seikhlasnya aja. Karena saya selalu kasih tahu mereka, semua yang ada di dalam kepala kamu, ini wadahnya punya siapa? Punya Allah. Isinya punya siapa? Allah. Kenapa kamu pasang tarif? Seperti mengena sekali ya. Luar biasa, boleh tepuk tangannya. Luar biasa sekali. Saya mengibaratkan bahwa proses sampai dengan kita bisa 100% mempunyai akidah yang sedemikian rupa tentunya tidak mudah. Bagaimana cara sampai ke sana itu tadi? Apakah kemudian tiba-tiba atau ujuk-ujuk gitu ya? Faham ya ujuk-ujuk ya? Ya, tiba-tiba tahu-tahu pokoknya saya tawakal, saya percaya langsung kepada Allah 100%. Karena menurut saya pribadi sepertinya sudah tahu, tapi kenapa begitu susah? Apa yang kemudian harus dilakukan menuju ke sana? Itu udah ada jawabannya. Apa yang harus dilakukan untuk menuju ke sana? Lakukan. Oke. Iya, memang itu ya, semudah itu loh saya lihat. Oke. Gini ya. Ikhlas dari kecil diajarin kan ya. Ini ada yang mualaf gak sih? Takutnya ada yang mualaf lagi. Ya anggap aja semua mayoritas muslim. Ya. Kecil-kecil. Rata-rata nih ya. Untuk ikhwan, untuk laki-laki. Kalau hari Jumat mau sekolah, ibunya nyangoni. Nih adek, nanti masukin masjid pas Jumatan. Ya kan? Itu standar. Itulah ikhlas level dasar. Yaitu kita mengikhlaskan atau merelakan hati untuk sesuatu yang kita berikan. Ikhlas level 2. Ikhlas level 2 adalah menerima. Ikhlas itu bukan apa yang kita beri, tapi apa yang kita terima. Kenapa seperti itu? Kalau ikhlas cuma memberi, nanti pas sakit gigi, itu orang jadi kufur. Karena nggak siap menerima keadaan. Aduh sakit banget ya Allah. Gini-gini amat nasibnya ya Allah. Sedangkan itu kita menerima loh. Sakit itu kan kita nggak ngasih, kita nerima. Iya. Siap nggak kita nerima? Yang ketiga memang level berikutnya qanaah. Apapun yang Allah berikan, gue nggak komplain, gue nggak mau banyak komentar. Terima, telan. Itu yang diterapkan untuk semua barista gue. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau antum tanya,
bagaimana cara memulainya? Maka mulailah. Dilewati Langsung. level-level ikhlas tadi. Enggak. Mulai aja dari Langsung. diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Mulai, berani nggak antum ninggalin bank? Mulai, berani nggak antum memulai segala sesuatunya? Nih, aku kasih contoh simple ya. Nih isi dompet kayak gini doang nih. Iya. Ya, Ada sih slot kartunya banyak ya. tapi Ini KTP, SIM. Ini apaan lagi nih? KTP lagi. KTP lagi. Wih, banyak banget KTP-nya. Kartu nama tau? Punya istri ke bawah ini kayaknya. Time zone. member Member yang lain gitu. Sisanya uang cash. Saya nabung nggak di BCA? Nabung. Saya sewa berangkas, saya taruh uang saya di situ. Saya bayar sewanya setiap bulan. Saya nggak kena admin, saya nggak dapat riba. Hidup gue bahagia. Kenapa tuh? Allahu Akbar. Luar biasa. Ini yang saya pernah sampaikan di beberapa, jangan diangkat. tinggal berapa menit? Ini yang saya sering sampaikan kalau ada seminar tentang bank syariah. Bank Syariah Indonesia, mohon maaf jika ada orang-orangnya, mohon maaf sekali lagi. Bank Syariah Indonesia itu belum 100% syariah. Mereka bermain di sektor-sektor investasi yang membuat itu ada goror dan ada ribanya. Cicil motor syariah, ada yang ikut di sini? Nyicil motor syariah atau nyicil mobil syariah atau nyicil rumah syariah? Coba antum gak bayar 3 bulan, disita tuh. Beneran, cobain aja. Siapa yang berani coba? Apapun akad mereka ya, apapun akad mereka. Karena kalian bukan menabung untuk memiliki kendaraan. Kalian itu minjem. Tetap dihitung seperti itu. Makanya sistem syariah di Indonesia nggak ada yang lolos dari riba. Oke, saya ada sedikit namanya dompet madani. Saya bikin itu dulu aplikasi khusus buat mualaf. Mualaf kan kalau datang, sorry ya sedikit cerita. Minta waktu ya, timekeeper. Jadi mualaf itu kalau datang ke kami, itu minta uang, lapar, minta uang, sakit, Iya. minta uang anaknya mau sunat, apalah segala macam. Orang banyak nasihatin saya, kok itu mualaf dikasih pancing. Jangan dikasih ikan. Oke. Ya itu Iya, paling benar. umum lah ya. Iya. Benar, Itu benar. common sense di Iya. Indonesia ya kan. Sekarang dia itu bukan nelayan Pak. Bukan tukang mancing ikan. Dikasih pancing, dikasih kail, disuruh mancing di situ. Yang ada ikannya ditombak sama dia sama pancing-pancingnya. Oke. Ujungnya balik lagi ke kita. Minta lagi. Lapar. Iya. Lapar lagi. Pancingnya mana? Saya Rusak. buang. Nah ini dilematiknya. Nah saya bikinkan dompet madani. Dompet madani itu saya bikin. Kita dapat dari PLN, alhamdulillah. Dikonfirmasi kemarin sama orang PLN di Halal Expo. Kita penjual token listrik termurah se-Indonesia. Luar biasa. Ada yang ngisi pakai token? Saya pakai token. Saya juga. Berapa biasa ngisi? Antara 50, 100, Oke, berapa biaya adminnya? 2,5 biasanya. Sampai? Sekarang 3.000 kayaknya. Oke, di saya 20.000 sampai 500.000, adminnya 300 perak. Wow. Luar Oke. biasa. Iya. Oke, itu 1 juta adminnya 75 perak. Semakin turun berarti. Semakin turun. Karena gue nggak butuh untung dari lo. Oke. Oke. Ya. Nggak butuh untung Nggak dari butuh, customer, iya. dari klien ya. Dan itu aktif 24 jam. Artinya kalau misalnya ke minimarket yang inisialnya Indomaret itu, Benar. Oke. Sama Alfamart juga ada sampingnya. inisialnya Alfamart. Iya, biasanya tetanggaan. Nah, pastilah. Iya pasti. Itu kalau lu jam 11 sampai jam 3 pagi lu nggak bisa beli token. Di aku stok token. Di saya tuh di dompet madani, dia ada stok token. Jadi antum ngisi jam 12, isi Oke. tetap jalan. Dan semua saldo yang disimpan di situ sama sistemnya seperti saya nyimpen saldo di BCA. Saya nyewa berangkas, saya masukin duit di situ. Terus saja seperti itu. Nanti akhir bulan rekapitulasi pemakaian saldo, saya tarik dari situ.
Kamu isi lagi bulan depan, tak masukin lagi ke situ. Artinya apa? Uang itu bebas goror, Iya. bebas dari riba, Riba. Ya. dan bebas dari bank. Karena saya cuma nyimpen berangkas di dalam bank, Bukan nyimpen yang bukan nyimpen duit. Iya. Dan bank itu nitip ya. Enggak, karena dia kan berangkas boleh nyimpan sepatu juga di situ. Boleh. Bener boleh. Apapun itu isinya Apapun, ya. iya. Iya. Nyimpan anak gitu Iya, ngerepot. intinya kita Rewel, oh jangan. boleh kayaknya. Enggak, maksudnya itu nyawa berangkasnya. Jadi ini yang kita rubah sistemnya. Iya. Ini kita rubah, kitanya yang ngerubah. Kalau kitanya nggak mau berubah, kalau kita nggak mulai melakukan hal tersebut, Apa yang harus nggak dilakukan? akan berubah, men. Dan itu akan stagnan seperti itu dan kita hanya menjadi pengamat. Oke, kok ini terakhir nih kok closing statement untuk kita semuanya. Gimana nih kok kita untuk tentunya biar bisnis ikhlas tadi kan lakukan. Terus apa lagi yang harus kita lakukan untuk closing statement kali ini? Ikhlasin. Oke, Ikhlasin. ikhlas. Dah, Ikhlasin. 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 Iya. Saya agak Gini. Ini gua ambil nih. Iya. Ya kan? Ikhlasin, men. Oke. Enggak Iya. sampai bolpen juga. Ikhlas kok bang. Ikhlas. Gini loh. Ikhlas. Kalau lu masih perhitungkan segala sesuatunya berdasarkan akal sehat manusia dan lu masih menggantungkan sesuatunya itu di bawah langit, tidak kepada Allah. Sedangkan Allah sudah membuat perjanjian dengan manusia. Kau tinggalkan sesuatu karenaku, maka akan kuganti dengan yang lebih baik. Itu bukan gue yang ngomong, men. Allah yang ngomong. Baca Quran gak sih? Baca. Ngaji gak sih? Ngaji. Jalanin, men. Di Quran banyak petunjuk. Gue di sini mah cuma ngecap doang nih. Iya, Benar. petunjuknya semua ada di Quran. Lu ganti, lu tinggalin sesuatu karena Allah. Saya resign, pernah resign dari perusahaan yang gaji saya 3.700 US dollar atau sekitar 52 juta. Saya resign. Dan Allah ganti dengan gaji sekarang 5.200. 2 kali lipat langsung. Saya kerja di perusahaan asing, saya membawai satu Asia, bawaan saya ada satu Asia. Saya menguasai di sini 14 negara, termasuk Cina. Dan Allah ganti itu dengan cara yang sangat mudah. Lu tinggalin sesuatu karena Allah, Allah ganti berlipat-lipat. Percayalah, tinggalkan riba karena Allah. Bisa. Masalahnya yakin apa nggak yakin? Iya. Aduh, ntar anak istri makan apa? Iya. Entar cicilan, iya, Bener. itu segala macam. Enggak lah. Better nggak punya rumah di dunia tapi punya rumah di akhirat. Kalau rumah lu dunia cuman karena nyicil, di akhirat boro-boro rumah dapat, di sidang lama. Iya. Kendaraanmu cicil di dunia, nanti di akhirat emang Allah nggak nanyain. Setiap riba yang kita kasih makan ke anak istri kita, setiap riba yang dihasilkan oleh kalian dan dikasih makan ke anak dan cucu kalian, Allah emang gak nanyain? Nanyain. Riba yang kalian tanam dan menjadi sesuatu yang akhirnya majemuk menjadi sesuatu yang besar. Dan terus kalian nafkahin keluarga kalian dari situ dengan alasan dalih apa? Kita ini bebas riba, kita udah gak pakai bank. Tapi modal itu usaha untuk ngasih makan keluarga dari mana? Emang Allah gak nanyain dari situ? Nanyain loh. Hati-hati. Ya, kita jangan sampai terpleset. Jangan sampai kita yang terpleset. Jadi better gak punya rumah di dunia daripada lu di akhirat melarat. Serius.